Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue bakal merangkum sebuah film yang berjudul Vendetta yang dirilis tahun 2015 lalu. Nah, film ini sendiri bakal mengisahkan balas dendam seorang polisi yang rela masuk penjara untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi. Mereka ini bernama si Mason Devers dan juga si Joel Gaynor. Nah, mereka ini sedang mencari dua orang buronan. Mereka itu kakak beradik di sebuah pabrik. Lalu ketika si Joel lengah, tiba-tiba datang buronan itu. Dan dia bernama si Gravin. Dan dia pun langsung menembaknya. Dan tapi untungnya saja tembakan itu hanya mengenai lengannya dan dia pun langsung bersembunyi. Dan ketika si Gravin lengah, di sini si Joel juga membalasnya dan dia pun langsung menembak bagian kakinya dan juga punggungnya sehingga dia pun tidak bisa berdiri. Dan sedangkan di sini si Mason, dia pun bertemu dengan buronan satunya lagi. Nah, buronan ini bernama si Victor. Namun karena yang kita kenal dia ini namanya si Big Show, jadi kita tetap bakal panggil dia ini namanya si Big Show, oke? Oke, lanjut. Dan di sini si Big Show pun muncul dan mereka pun akhirnya bertempur di tempat itu. Lalu sebelum dia dibawa ke penjara, di sini si Big Show ini mengatakan kepada si Mason, saat dia bebas, dia akan menemuinya. Lalu setelah kejadian itu, si Mason pun pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Dan istrinya ini bernama si Joyce. Lalu singkat cerita, 3 bulan kemudian, rekan kantor si Mason memberitahunya tentang tuntutan si Big Show dan juga si Gravin yang telah dibatalkan karena saksi matanya telah menghilang secara misterius. Lalu di sini si Mason pun menghubungi istrinya. Dan tapi di sini yang mengangkat telepon itu bukanlah istrinya, melainkan itu si Big Show. Hey baby. Dan di sini si Mason yang sadar kalau istrinya sedang dalam bahaya, dia pun langsung pulang ke rumahnya. Lalu di dalam mobil, si Mason mencoba menghubungi HP milik istrinya yang lain. Namun di sini HP itu langsung dimatikan oleh si Big Show. Lalu si Mason yang panik, dia pun menghubungi si Joel dan dia pun mengatakan kalau si Big Show berada di rumahnya. Lalu ketika si Joyce telah selesai mandi, di sini dia pun langsung ditangkap oleh si Big Show dan dia pun langsung menghajarnya. Dan tak lama setelah itu, datang juga si Joel bersama anak buahnya. Dan di sini mereka pun melihat kalau si Big Show telah membunuh si Joyce. Lalu ketika si Mason datang, dia pun sangat terkejut saat melihat istrinya telah tergeletak, yang mana telah dibunuh oleh si Big Show. Lalu si Mason yang emosi, dia pun ingin menembak si Big Show. Tapi di sini si Joel ini melarang dan dia pun mengatakan bahwa si Big Show akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu.
Lalu singkat cerita, ketika pemakaman istrinya telah selesai, di sini terlihat kalau si Mason ini sangat terpukul atas kepergian istrinya itu. Lalu si Joel pun menghampirinya dan dia pun mencoba untuk menghiburnya. Lalu dia pun menyarankan untuk pergi berburu agar pikiran si Mason ini bisa tenang. Dan tanpa diduga, si Mason pun menerima saran untuk pergi berburu itu. Dan tapi ternyata faktanya, si Mason ini bukan berburu untuk hewan, melainkan dia akan berburu adik dari si Big Show, yaitu si Gravin. Agar si Big Show ini bisa merasakan rasa sakit yang dia rasakan, yaitu kehilangan orang yang dicintainya. Lalu di malam harinya, si Mason pun bersiap dan dia pun menuju rumah si Gravin. Dan ketika sampai, dia pun menghubungi si Joel dan menyuruhnya untuk datang ke lokasi yang mana yang sudah ditentukan oleh si Mason tadi. Lalu setelah itu, si Mason pun langsung masuk dan dia pun langsung membunuh si Gravin beserta anak buahnya yang sedang berpesta itu. Dan setelah kejadian itu, si Joel pun datang ke tempat itu. Dan dia pun sangat terkejut saat melihat si Mason yang telah membunuh 3 orang di sana. Dan di sini juga ternyata faktanya tujuan si Mason melakukan hal itu bukan hanya membunuh adik si Big Show saja, melainkan agar dia dimasukkan ke penjara dan bisa membunuh si Big Show di sana. Lalu di sini si Mason bersama tahanan lain, dia pun dibawa ke sebuah penjara, yang mana penjara itu bernama Stonewall, yang mana penjara itu juga dikelola oleh sipir penjara yang bernama si Snyder. Lalu si Mason pun dibawa masuk ke selnya. Dan ketika masuk, seorang tahanan yang bernama si Oswald, dia pun mengetahuinya kalau si Mason ini adalah seorang polisi. Kemudian seorang penjaga yang bernama si Will, dia pun mengatakan kepada si Mason kalau dia ditunggu oleh seseorang untuk bertemu. Dan ternyata orang itu adalah si Snyder. Lalu di sini si Snyder pun menyambutnya karena dia ini tahu kalau si Mason ini adalah seorang polisi yang cukup terkenal. Dan di sini dia pun menawarkan bantuan kepada si Mason untuk menjadi tukang cuci laundry. Dan dia pun beralasan karena orang-orang di penjara itu adalah orang-orang yang bekas dia tangkap. Dan pastinya mereka semua ini menyimpan dendam kepada si Mason. Lalu keesokan harinya, saat si Mason ini sedang makan, dia pun dihampiri oleh si Big Show dan juga teman-temannya. Dan di sini si Big Show pun mengejeknya tentang kematian istrinya itu. Tapi di sini si Mason ini hanya diam dan dia pun mengatakan mayat yang terakhir berada di sampingnya adalah mayat adikmu sendiri, yaitu si Gravin. Tapi di sini si Big Show ini masih terlihat tenang dan dia pun sambil mengatakan, "Ini adalah rumahku dan kau masuk ke sini seperti menggorok lehermu sendiri." Lalu ketika si Mason sedang melaundry baju, dia pun dihampiri 3 orang anak buah si Big Show dan mereka pun langsung menghajarnya. Tapi untungnya saja, penjaga yang bernama si Ben Wilson, dia pun datang dan dia pun langsung membawa si Mason ke ruang rawat untuk diobati. Lalu saat dia sadar, ternyata si Joel ini sudah berada di sana. Dan si Joel pun mengatakan, pada malam itu kau sudah mengetahui resikonya, namun kau tetap melakukannya.
Lalu di sini si Mason pun hanya mengatakan, "Kamu adalah polisi yang baik. Oleh karena itu, aku menghubungimu sebelum melakukannya." Tapi di sini si Mason ini tidak mengatakan kalau dia melakukan hal itu hanya untuk masuk ke penjara dan untuk balas dendam kepada si Big Show. Lalu di sini pas di lapangan, terlihat si Mason ini menghampiri si Ben. Dan ternyata juga faktanya si Ben ini adalah rekan timnya dulu. Namun saat dia keluar, dia menjadi penjaga di penjara ini. Dan di sini si Ben juga memberitahu kalau yang berkuasa di tempat ini adalah si Big Show. Dan dua anak buahnya yang bernama si Drexel dan juga si Booker adalah penjual narkoba. Mereka ini berbisnis di penjara ini dan mulai menguasai penjara itu dengan sangat cepat. Lalu si Ben juga memberitahunya kalau si Big Show ini hanya bawahan karena masih ada orang di atasnya yang mengendalikan si Big Show ini. Lalu gak lama kemudian si Snyder pun menemuinya. Dan dia pun mengatakan mereka yang memukulimu akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu saat di dalam sel, si Mason ini memikirkan apa yang dikatakan oleh si Ben tadi. Lalu gak lama kemudian datanglah si Joel yang ingin menjenguknya. Dan di sini si Mason ini menceritakan tentang si Big Show yang telah berkuasa di penjara itu. Dan dia juga mengatakan kalau dia ini curiga kalau si Big Show ini telah bersekongkol dengan si Snyder. Dan ternyata juga di sisi lain, pembicaraan mereka berdua ini sedang disadap oleh penjaga lain, yang mana penjaga itu bernama si Lister. Dan dia pun menuliskan nama si Joel dan memberikannya kepada si Snyder. Lalu singkat cerita, di sini memperlihatkan si Mason yang sedang membuat senjata dari sebuah pulpen, yang mana dia ini akan menggunakan senjata itu untuk balas dendam kepada 3 orang yang telah menghajarnya. Dan di sini akhirnya si Mason pun membunuh si Marco di kamar mandi. Dan setelah itu dia juga membunuh si Plant saat dia sedang bersih-bersih. Dan kejadian pembunuhan itu ternyata tidak diketahui oleh siapapun. Lalu di sini memperlihatkan tahanan lain yang mencoba memberitahu tentang kematian si Marco kepada si RP. Dan si RP yang mendengar hal itu, dia pun langsung menghampiri si Big Show. Dan dia pun mengatakan tentang kematian si Marco itu. Namun ternyata di sini si Big Show ini sudah mengetahuinya. Dan dia pun malah mengatakan bukan hanya si Marco yang telah tewas, melainkan si Plant juga telah tewas. Dan di sini si RP pun merasa ketakutan karena dia ini merasa akan menjadi target berikutnya. Lalu di sini si Big Show dia pun menyuruhnya untuk diam karena dia ini akan mengurus semua masalah si Mason itu. Lalu saat di lapangan, di sini si Big Show ini menyuruh si Drexel untuk mengirimkan orang agar memberi pelajaran kepada si Mason. Lalu si Mason yang sedang berada di sel, dia pun langsung diserang oleh seseorang, yang mana orang itu adalah suruhan dari si Drexel. Dan di sini si Mason juga mencoba melawannya, dan dia pun memukulnya dengan sebuah wastafel. Namun gak lama kemudian datanglah si Will, dan dia pun langsung memukul si Mason.
Kemudian di sini si Snyder mengajak si Mason untuk bersepakat agar menguntungkan kedua belah pihak. Namun di sini si Mason ini menolak semua tawaran si Snyder itu. Dan si Snyder yang kesal akhirnya menyuruh si Will untuk memasukkan si Mason itu ke sebuah sel bawah tanah. Tapi sebelum dia pergi, si Mason ini mengatakan, "Aku curiga kau telah bersepakat dengan si Big Show."